Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Rahayu Purwasi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan di luar kelas pada hari ke-8, yaitu pertanyaannya dengan tema tugas dan tanggung jawab motivator. Di antaranya terdapat pertanyaan tentang target di kelas Bimba AIUEO. Jadi pertanyaan yang pertama adalah apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator. Jadi target dan suasana di dalam kelas yang harus dicapai oleh motivator ialah suasana di kelas dipastikan selalu nyaman dan menyenangkan. Lalu, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajar anak. Lalu, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuannya. Lalu, lama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan belajar meningkat dari sebelumnya. Pertanyaan berikutnya ialah bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Terdapat beberapa cara yang dilakukan motivator untuk mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO. Di antaranya ialah motivator harus selalu menyayangi dan mengasihi murid. Lalu motivator harus bisa mengendalikan dirinya sendiri. Selanjutnya, kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menyenangkan pada murid. Lalu, motivator harus dapat menerapkan konsep dasar variation scale. Selanjutnya, motivator juga harus dapat menerapkan konsep dasar Bimba AIUEO dan kurikulum dasar Bimba AIUEO. Lalu, motivator harus selalu mengevaluasi afeksi si murid. Selanjutnya, bila mengalami kesulitan di kelas, maka motivator harus bekerja sama dengan motivator yang lain dengan meminta bantuan kepada partner motivatornya atau kepada kepala unit. Jadi, seperti itu. Pertanyaan yang berikutnya, apa kemampuan yang dibutuhkan oleh motivator atau tugas di luar kelas Bimba AIUEO? Terdapat beberapa kemampuan yang harus dibutuhkan oleh motivator atau tugas di luar kelas Bimba AIUEO. Di antaranya, pada saat tidak mengajar atau di luar kelas, maka motivator mau bertanya atau berdiskusi dengan motivator yang lain bila ada hal-hal yang perlu diketahui atau bila ada hal-hal yang sulit. Lalu, motivator mempersiapkan materi yang akan diberikan di kelas. Selanjutnya, motivator mempersiapkan PMR atau pekerjaan rumah yang akan diberikan kepada murid. Selanjutnya, untuk menghibur murid perlu kemampuan mendongeng, bernyanyi, lalu bercerita, berdialog, dan lain-lain. Selanjutnya, motivator mempelajari kembali konsep dasar variation skill, konsep dasar Bimba AIUEO, dan kurikulum dasar Bimba AIUEO. Selanjutnya, motivator melaporkan segera kepada kepala unit bila ada permasalahan dengan kegiatan murid. Pertanyaan berikutnya, apa tanggung jawab utama motivator Bimba AIUEO? Tanggung jawab utamanya ialah menjadikan suasana di kelas aman untuk belajar. Lalu, motivator menjadikan suasana di dalam kelas
nyaman untuk belajar. Selain itu juga motivator menjadikan kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas dengan cara yang menyenangkan dan disukai oleh anak-anak. Lalu pertanyaan berikutnya tentang tanggung jawab motivator di dalam kelas. Pertanyaannya ialah, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas aman? Yang harus dilakukan oleh motivator untuk menjadikan suasana kelas aman ialah dengan melihat semua stop kontak atau saklar yang berada dalam jangkauan anak-anak tertutup dengan aman. Lalu tidak ada senjata tajam seperti gunting, paku, cutter, dan lain-lain yang berceceran di dalam kelas. Lalu tidak ada binatang atau serangga di dalam ruangan. Selanjutnya, tidak ada tumpahan air di dalam kelas. Lalu motivator memastikan posisi kipas angin aman di dalam kelas. Selanjutnya, motivator mampu meyakinkan anak didik aman di dalam kelas. Lalu, pertanyaan yang kedua, apa saja yang termasuk kekerasan fisik yang tidak boleh dilakukan selama berada di bimbel? Kekerasan fisik yang tidak boleh dilakukan selama berada di bimbel ialah meliputi seperti dicubit, dipukul, ditendang, ditusuk dengan pensil, lalu dijewer, di smackdown, lalu main jambak-jambakan dan lain-lain. Masih banyak lagi. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa saja yang termasuk dalam kekerasan psikis yang tidak boleh dilakukan selama berada di bimbel? Kekerasan psikis yang tidak boleh dilakukan selama berada di bimbel ialah meliputi seperti dipelototi, lalu diomeli, ditakut-takuti, lalu diancam, dicemooh, dipaksa belajar, lalu memberikan modul yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauan si anak, dan masih banyak lagi. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas nyaman? Yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas nyaman ialah motivator memeriksa sirkulasi udara di dalam kelas dengan baik. Contohnya seperti suasana kelas itu tidak panas, tidak pengap, atau tidak bau. Selanjutnya, motivator harus selalu mengasihi murid. Selanjutnya, motivator harus selalu menyayangi murid. Dan motivator juga melakukan pendekatan secara fisik dan emosi kepada murid. Lalu pertanyaan berikutnya, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi murid? Yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi murid diantaranya adalah dengan tersenyum dan menyapa bila bertemu, lalu berwajah ceria, selalu bersikap riang dan gembira bila berada bersama murid-murid. Selanjutnya, belajar sesuai dengan kemampuan dan kemauan si anak. Lalu berpenampilan rapi, tidak bau badan, tidak bau mulut, juga tidak berpakaian yang ketat. Selanjutnya, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan motivator dalam menyayangi murid? Yang harus dilakukan motivator dalam menyayangi murid diantaranya ialah melakukan tindakan preventif atau pencegahan saat murid mengganggu teman-temannya atau motivatornya. Lalu, motivator melakukan pendekatan secara fisik dan emosi kepada si murid. Lalu pertanyaan berikutnya,
Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan diantaranya itu menjadikan murid ceria atau senang di dalam kelas. Lalu, murid mau melakukan kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Yang harus dilakukan motivator ialah dengan memberikan materi kepada si anak saat di dalam kelas. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahap perkembangannya? Yang harus dilakukan motivator ialah dengan mengevaluasi afeksi si anak. Dengan begitu motivator bisa memastikan bahwa kegiatan anak tersebut sesuai dengan kemampuannya dan perkembangannya. Pertanyaan berikutnya, apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator? Terdapat beberapa kemampuan atau syarat yang harus dimiliki oleh motivator. Di antaranya ialah memahami konsep dasar Bimba seperti fun learning, small step system, dan individual system. Lalu motivator memahami konsep dasar variation skill, yaitu dengan memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar. Lalu motivator memahami kurikulum Bimba AIUEO seperti baca, lalu tulis, dan matematika yang meliputi tahapan dan syarat yang harus dipenuhi. Lalu untuk menciptakan fun learning diperlukan kemampuan berdialog, bernyanyi, bercerita, ataupun mendongeng. Selanjutnya, motivator mampu mempersiapkan materi yang akan diberikan di kelas. Seperti modul setiap murid dipastikan sesuai dengan kemampuan si anak. Jika modul habis, segera minta kepada kepala unitnya. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.